Kalau ngomongin tentang negara-negara yang kaya raya, pasti yang ada di pikiran kita adalah negara semacam Amerika Serikat, Cina, Prancis, Rusia, Singapura, dan beberapa negara lain yang tergolong negara maju. Tapi kalian pernah kepikiran nggak sih? Ternyata ada loh negara-negara kecil yang dulunya itu sempat kaya raya, tapi karena terjadi beberapa masalah, akhirnya sekarang nasibnya cukup mengenaskan. Emang negara-negara apa aja sih? Emangnya sekaya apa sih dulunya itu? Kok bisa tiba-tiba bisa jatuh miskin kayak gitu? Daripada makin penasaran, langsung aja kita bahas di konten kali ini. Tapi sebelum itu, subscribe dulu boleh lah ya. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih, nggak maksa. Oke. Negara yang dulunya kaya raya, tapi sekarang jatuh miskin pertama yang akan kita bahas adalah Nauru. Nauru? Aku baru tahu ada negara yang namanya Nauru. Pasti banyak yang asing dengan nama Nauru. Ya nggak heran sih kalau terdengar asing, karena luas negara ini sangat kecil dan hampir nggak punya peran signifikan dalam dunia internasional. Bayangkan aja, luas negara Nauru hanya sekitar 21 km persegi. Dan kalau mau dibandingkan, itu sama aja kayak luas kota Mojokerto di Jawa Timur. Kecil juga ya. Terus emangnya apa sih yang membuat negara ini bisa kaya raya? Emangnya bisa apa negara sekecil itu? Jadi dulu pada tahun 1980-an, negara yang terletak di Samudra Pasifik ini memang tergolong negara paling makmur di dunia. Tercatat Nauru pernah memiliki pendapatan per kapita tertinggi sehingga membuat banyak negara-negara tetangganya di Pasifik merasa iri. Iri, bilang bos, hai. Meski kecil dan hanya dihuni oleh sekitar 10.000 jiwa aja, ternyata Nauru memiliki kekayaan alam yang sangat berharga di mata dunia. Kira-kira apa harta yang aku maksud? Emas, berlian, minyak bumi, cinta yang tulus. Aku merindu. Sayangnya bukan. Kali ini kita akan membicarakan tai burung. Wait a minute. Tai burung yang seperti ini memang nggak ada nilainya. Tapi kalau tai burungnya dalam jumlah besar dan sudah mengendap selama berabad-abad seperti ini, maka lain cerita. Tai burung yang sudah menjadi fosil itulah yang kemudian dikenal sebagai fosfat, bahan dasar pembuatan pupuk. Fosfat milik Nauru memiliki mutu yang sangat tinggi karena terbentuk dari endapan kotoran burung selama berabad-abad. Setelah merdeka dari Inggris pada tahun 1968, tambang fosfat makin marak di Nauru. Akibat permintaan fosfat dunia yang meningkat drastis akibat kebutuhan penyuburan tanah, Nauru mencapai puncak produksinya pada tahun 1980-an. Hal itu juga terjadi akibat cadangan tambang fosfat dunia di Australia dan Selandia Baru terus menipis, membuat para pemasok mulai beralih ke Nauru. Keuntungan yang diterima pemerintah Nauru tentu sangatlah besar. Tercatat dari penjualan fosfat di tahun 1980-an saja, Nauru bisa mendapatkan pemasukan paling sedikit 123 juta dolar atau sekitar 1,7 triliun. Untuk negara dengan ukuran kecil yang hanya dihuni 10.000 penduduk, tentu pendapatan segitu sangatlah tinggi, bukan? Itulah yang membuat Nauru menjadi negara teratas dalam perolehan pendapatan per kapita di dunia, yakni mencapai 27.000 dolar per tahunnya. Angka itu bahkan melampaui pendapatan per kapita Amerika tahun 1980 sebesar 12.500 dolar. Tapi tampaknya memperoleh pendapatan yang besar membuat pemerintah Nauru jadi takabur. Pemerintah mulai membebaskan banyak pajak dan memberikan subsidi perumahan besar-besaran ke masyarakat. Layanan publik dan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, transportasi semua digratiskan. Banyak pemuda Nauru dikirim ke Australia untuk kuliah di universitas bergengsi dengan subsidi penuh dari pemerintah. Benar-benar negara yang makmur dan tajir melintir banget deh Nauru waktu itu. Kalau dana untuk masyarakatnya mengalir deras, untuk pejabatnya tentu juga lebih deras. Dalam sekejap, gaya hidup pejabat pemerintahnya pun menjadi glamor hingga akhirnya banyak terjadi korupsi besar-besaran. Para pengamat menilai pemerintah terlalu menghamburkan kekayaan hasil tambang fosfatnya untuk kesenangan sesaat bukannya untuk investasi jangka panjang. Padahal yang mungkin sudah diketahui banyak orang, sumber daya fosfat tentu nggak bisa bertahan selamanya. Kalau tai burungnya habis, tentu habis pula lah sumber pendapatan mereka. Dan benar, secara perlahan sumber daya fosfat mereka mulai habis dieksploitasi di tahun 1990-an. Seketika pemerintah Nauru pun kalang kabut. Ibarat seorang pegawai yang dulunya digaji 100 juta per bulan, tiba-tiba dipecat dari perusahaan padahal selama ini gaya hidupnya mewah dan nggak punya aset investasi sama sekali. Pasti pusing banget kan? Lantas apa yang dilakukan Nauru untuk mengatasi polemik masalah perekonomiannya tersebut? Yang pertama dan yang paling kontroversial adalah menarik banyak investor untuk berinvestasi ke negaranya. Tapi kan negaranya udah nggak punya fosfat lagi. Ternyata untuk menyelamatkan negaranya, pemerintah Nauru sejak tahun 1990-an mengambil kebijakan kontroversial dengan mengubah negaranya menjadi negara surganya bebas pajak.
Pemerintah Nauru menghasilkan uang untuk negara dengan menawarkan banyak negara untuk mendirikan bank di Nauru. Agar penawarannya itu berhasil, mereka menerapkan metode shell bank, yaitu bank fiktif tanpa aset nyata yang tidak memiliki izin usaha sesuai perundang-undangan. Secara fisik banknya nggak ada di Nauru, tapi secara operasionalnya mereka terus berjalan. Kedengarannya sih menyenangkan, tapi efeknya ternyata malah menjadikan Nauru sebagai surganya tempat pencucian uang. Menurut Guardian, di tahun 1998 saja diperkirakan ada 70 miliar dolar dana hasil pengemplangan pajak Rusia yang masuk ke bank-bank di Nauru. Amerika bahkan menetapkan Nauru sebagai negara tujuan pencucian uang dan menjatuhkan sanksi ekonomi pada Nauru karena dianggap sebagai sarang pendanaan bagi aktivitas teroris Al-Qaeda. Hasilnya pada tahun 2004, pemerintah Nauru mengesahkan undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan teroris serta perbankan yang bersifat offshore yang mempermudah akses pencucian uang. Langkah pemerintah Nauru yang kedua untuk bertahan adalah dengan mengandalkan pinjaman dari pemerintah Australia. Akibat terlalu dieksploitasi, sekitar 80% pulau utama Nauru mengalami kerusakan parah dan nggak bisa dimanfaatkan lagi untuk lahan pertanian. Namun sayang, upaya ini juga jadi buah si malakama. Pada tahun 2002, Nauru menyatakan gagal bayar utangnya yang sudah menembus 239 juta dolar Australia. Sebagai gantinya, beberapa aset negara digadaikan ke Australia. Beberapa aset yang disita antara lain, Nauru House dengan 50 lantai yang berada di Cullen Street, Melbourne, properti mewah Motel Downturner dan Hotel Melbourne di Sydney juga digadaikan. Bukan cuma aset luar negerinya saja, bahkan armada pesawat, bandara, hingga Bank Sentral Nauru juga ikut-ikutan disita dan dilikuidasi. Yang ketiga, untuk mempertahankan transportasi ke negaranya, Nauru akhirnya juga bekerja sama dengan Cina. Sejak Desember 2005 hingga September 2006, Nauru sempat menjadi terisolasi dari dunia luar. Karena Air Nauru yang sebelumnya menjadi satu-satunya maskapai penerbangan yang melayani penerbangan ke Nauru memutuskan untuk berhenti beroperasi. Akses ke Nauru pun jadi terbatas lantaran hanya bisa menggunakan kapal saja. Maskapai penerbangan itu baru bisa beroperasi kembali setelah mendapatkan bantuan dana dari Cina dan berganti nama menjadi Our Airline. Sebenarnya ada beberapa usaha pemerintah Nauru untuk bertahan lainnya, seperti penjualan hak untuk menangkap ikan di perairan Nauru. Tapi sayangnya, semua itu tak cukup menyelamatkan negaranya dari badai perekonomian. Cerita tentang negara Nauru yang menjadi negara makmur dan kaya raya kini hanyalah tinggal kenangan belaka. Ngenes banget. Negara kedua yang dulu pernah kaya raya tapi kini jatuh miskin adalah Argentina. Seabad yang lalu, kampung halaman Lionel Messi ini pernah menjadi salah satu negeri termakmur di dunia. Menurut Historic Incomes Database di tahun 1900-an, pendapatan per kapita masyarakat Argentina 50% lebih tinggi dibandingkan Italia, 180% lebih tinggi dari Jepang, bahkan 500% lebih tinggi dari Brazil. Tercatat hanya ada 7 negara yang saat itu lebih makmur dibandingkan Argentina, yakni Belgia, Swiss, Inggris, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Kanada. Bayangin aja, di tahun 1848, Argentina sudah memiliki bursa saham yang cukup aktif bernama Sociedad El Camoati, sebuah gambaran negara modern yang sulit ditemukan di tahun tersebut. Argentina bahkan menjadi salah satu pengekspor terbesar bahan-bahan makanan akibat tanahnya yang subur. Namun sayangnya, kisah indah itu tak bertahan lama. Menurut artikel Argentina Collapse, A Decline Without Parallel, meski bukan tergolong sebagai negara miskin, tapi kini pendapatan per kapita rakyat Argentina kalah jauh jika dibandingkan dengan negara-negara yang dulu pernah ada di bawahnya. Keruntuhan Argentina bermula disebabkan akibat 3 kejadian besar, yakni Perang Dunia Pertama, Great Depression, dan Perang Dunia Kedua. Ketiga kejadian itu mempengaruhi daya beli masyarakat dunia, sedikit banyak mempengaruhi penghasilan terbesar Argentina, yakni dari sektor perdagangan. Seperti yang aku bilang tadi, Argentina terkenal karena sektor agrikulturnya, tapi tiba-tiba pemerintahnya memberlakukan strategi import substitution, yakni menghentikan impor dari luar negeri dengan memproduksi sendiri produk-produk yang selama ini diimpor. Naasnya, produk-produk itu produk yang menggunakan teknologi permesinan. Alhasil, Argentina yang sebelum tahun 1930-an terkenal akibat bidang agrikulturnya, kini dipaksa berubah secara instan menjadi negara industri. Karena sektor industri mulai dikedepankan, penawaran gaji pekerjaannya ditinggikan, maka banyak masyarakat yang mulai meninggalkan sektor agrikulturnya. Akibatnya produksi hasil bumi turun drastis, nilai ekspor ikutan turun, dan endingnya terjadilah kelangkaan bahan pangan. Hal itu diperparah dengan kebijakan mencetak uang baru secara besar-besaran yang menyebabkan terjadinya inflasi. Tahun 1976 hingga 1989, pendapatan real masyarakat turun lebih dari 1% setiap tahun karena terjadi hiperinflasi. Bank-bank banyak yang tutup, kepercayaan masyarakat kepada mata uang peso turun drastis seiring dengan rendahnya kepercayaan mereka kepada kebijakan ekonomi pemerintah. Argentina mulai menganut sistem liberal pada tahun 1991 ketika Presiden Carlos Menem memimpin pemerintahan. Di kekuasaannya, mereka melakukan cara memprivatisasi beberapa BUMN dan mengurangi subsidi, serta menggunakan hasil penjualan BUMN untuk membayar hutang.
Akan tetapi, resesi pada tahun 1998 di Asia merembet juga ke Amerika Latin. Diawali dengan bumbu kisruh politik yang parah, program liberalisasi ekonomi Argentina terbukti tidak berhasil mengangkat Argentina dari jurang resesi. Namun justru membuatnya tambah terpuruk dengan kesenjangan pendapatan yang sangat tinggi. Sampai pada suatu titik, para investor menyadari kalau Argentina tak akan mampu lagi membayar hutang yang jumlahnya telah mencapai 132 miliar dolar itu. Dan benar, mimpi buruk itu akhirnya terwujud setelah Presiden Rodrigo Saa menyatakan bahwa Argentina default alias gak sanggup bayar atas hutang luar negerinya. Itu merupakan pernyataan default terbesar yang tercatat dalam sejarah. Bahkan hingga tahun ini, ekonomi Argentina masih mengalami penyusutan sebesar 9,9% akibat pandemi. Dilema juga ya, Messi gajinya bisa mencapai miliaran rupiah per hari, tapi negaranya punya utang segede itu. Dan negara terakhir yang akan kita bahas adalah Irak. Irak menjadi negara penghasil minyak bumi terbesar nomor 5 di dunia, sekaligus pernah menjadi negara yang sangat maju di era 1960 sampai 1970-an. Sayangnya walaupun memiliki cadangan minyak mencapai 142.503 juta barel, nyatanya Irak nggak bisa sepenuhnya menikmati hasil buminya itu akibat perang dan kerusuhan di negaranya yang terjadi. Di era itu, kebutuhan akan minyak masih sangat tinggi. Minyak dibutuhkan di hampir setiap keadaan, mulai dari keperluan penerangan, transportasi, hingga untuk perang. Di saat mayoritas negara-negara di dunia sibuk berperang dan merecovery hutang perang yang menumpuk, masyarakat Irak bisa dengan bebas menikmati hidupnya. Akibatnya, standar hidup masyarakat pun auto meningkat. Infrastruktur semakin bagus, diversifikasi ekonomi berjalan dengan baik. Salah satu yang berkembang pesat adalah industri manufaktur besi beratnya. Irak juga sempat mengalami oil boom, di mana harga minyak melonjak naik terus dan menyentuh angka yang sangat tinggi. Pertumbuhan ekonominya setara dengan negara industri maju, yakni sebesar 6,9%. Tapi roda kehidupan terus berputar. Nggak selamanya kita di bawah, dan nggak selamanya pula kita di atas. Keadaan Irak terus berubah sejak revolusi datang. Awalnya Irak dipimpin oleh kerajaan Hashimite yang didukung oleh Inggris. Kemudian kerajaan itu digulingkan oleh kelompok revolusioner. King Faisal II dan keluarganya pun dibunuh. Alhasil Irak menjadi negara republik. Nyatanya, revolusi nggak selalu memberikan dampak positif. Pelanggaran HAM dan eksodus terjadi hampir di seluruh kota di Irak. Ratusan penduduknya terpaksa harus minggat dari negara itu karena takut dibunuh. Sejak saat itu, situasi politik di Irak nggak pernah benar-benar membaik sampai sekarang. Pada saat kepemimpinan Saddam Hussein, Irak sedikit merasakan ketenangan. Irak terkena British Disease, di mana Irak mengikuti jejak Inggris yang sangat menggantungkan pendapatan ekonominya pada ekspor minyak bumi. Ekspor minyak mendominasi PDB Irak sebesar 83,9%, namun konsumsi minyak oleh penduduk lokal sangatlah rendah, hanya sebesar 3,5%. Kehidupan makin sengsara karena harga minyak turun pada tahun 1973, dan sejak saat itu pula kenaikan harga minyak tidak pernah signifikan lagi. Itu adalah berita buruk karena selama ini ekspor minyak bumi Irak telah mengcover anggaran pembangunan negara lebih dari 70%. Kegiatan industri juga mengalami kemacetan. Hal itu juga diperparah dengan inflasi yang makin lama makin tinggi. Invasi Amerika ke Irak yang berhasil menggulingkan kediktatoran Saddam Hussein juga makin memperparah keadaan. Apalagi sebelumnya Irak juga tidak boleh menjual minyaknya ke pasar internasional. Rakyatnya jelas menjerit kelaparan. PBB pun ikut campur membantu rakyat Irak dengan cara membuat program minyak untuk pangan. PBB menjadi pihak yang memantau dan memberikan persetujuan untuk seluruh penjualan minyak Irak. Semua keuntungan masuk ke rekening khusus yang dikendalikan oleh PBB, dan hasilnya hanya boleh digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukannya dana perang. Irak adalah produsen minyak kedua terbesar di organisasi di negara-negara pengesor minyak atau OPEC. Lebih dari 90% anggaran negara yang pada 2019 mencapai 112 miliar US dollar ditutupi dari pendapatan minyak. Hingga saat itu, pendapatan yang diterima dalam dolar Amerika setiap harinya dialirkan ke rekening tersebut. Saldonya sekarang disebutkan sekitar 35 miliar US dollar. Setiap bulannya, Irak menarik dana tunai 1-2 miliar US dollar dari rekening tersebut untuk transaksi perdagangan dan transaksi resmi. Karena rekening tersebut dalam bentuk dolar, apabila aksesnya diputus, maka terputus juga aliran dananya. Jika itu terjadi, maka sistem pemerintahan tidak dapat berfungsi. Gaji pegawai tidak bisa dibayarkan, ekonomi bakalan mandek, bahkan nilai tukar mata uangnya akan anjlok. Sayang banget ya, negaranya memiliki sumber daya alam yang tinggi, tapi karena politik dan perang, jadi rakyatnya nggak bisa menikmati hasil alamnya itu. Ini adalah bukti kalau punya sumber daya alam yang melimpah aja nggak cukup. Kita juga perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar bisa mengelolanya dengan baik. Begitu pula dengan Indonesia. Sayang banget kan kalau negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi ini rakyatnya harus menderita kelaparan. Semoga konten ini bisa menjadi pembelajaran dan pengetahuan tersendiri buat kita semua agar bisa membangun Indonesia lebih baik lagi. Jangan lupa like, berikan komentar, dan share video ini kalau kamu rasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe
subscribe juga dan tekan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Kalau ada request konten bisa sampaikan di kolom komentar ya. Aku Stefan Purba, until next time, keep struggle.